Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lailatul Sofi dengan NIM 250 2021 10153. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan Sejarah Peradaban Islam Bu Asna. Poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti-dinasti Islam. Yang pertama, dinasti Islam Andalusia. Proses berdirinya Islam di Andalusia pada abad ke-8. Daerah Andalusia terletak di semenanjung Iberia. Andalusia menjadi salah satu sejarah penting dalam Islam di Eropa. Setelah pasukan muslim pimpinan Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah tersebut pada tahun 711 Masehi. Penaklukan ini dilakukan setelah Musa bin Nushr, gubernur Afrika Utara, memperoleh izin dari Khalifah Al-Walid dari kekhalifahan Umayyah untuk melancarkan ekspedisi militer. Kemajuan Islam di Spanyol sangat menonjol pada berbagai bidang, yaitu bidang intelektual, bidang keagamaan, dan contoh kemajuan di bidang intelektual yaitu yang pertama ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini telah ada dan berkembang pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Manuskrip-manuskrip Yunani telah diterjemahkan di dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Abbasiyah. Yang kedua, ilmu sains dan teknologi. Pada masa ini juga banyak terlahir ilmu-ilmu baru seperti zoologi, antropologi, kimia, fisika, kedokteran, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bahasa dan sastra. Pada masa Islam memasuki Spanyol ini banyak warga atau orang-orang itu pinter dan mahir berbahasa Arab. Jadi kayak dinasti ini makin maju gitu loh. Faktor-faktor kemunduran Islam di Andalusia yaitu konflik agama, perpecahan ideologi, terus krisis ekonomi, dan perang salib. Berdirinya dinasti Mamluk ini pada tahun pertengahan abad ke-13 yang berawal dari kekisruhan politik setelah wafatnya Malik As-Soleh, pendiri terakhir dinasti Ayyubiyah, pada tahun 1245 dan digantikan oleh putranya yaitu Turansyah. Beberapa kemajuan atau kejayaan pada masa dinasti Mamluk ini yaitu menjaga kestabilan politik maupun keamanan di wilayah Mesir, menstabilkan ekonomi di bidang atau di sektor pertahanan maupun pertanian. Setelah itu melahirkan warisan budaya seperti masjid, museum, dan madrasah. Yang ketiga, dinasti Utsmani Turki. Proses berdirinya dinasti Utsmani Turki ini sejak Utsman I mendeklarasikan kemerdekaan di wilayah kecilnya yang memanfaatkan Kesultanan Seljuk akibat serangan Mongol. Masa kejayaan dinasti Utsmani yaitu bisa menaklukkan Konstantinopel dan bisa menguasai 3 benua, yaitu benua Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Setelah itu, puncak kejayaannya pada masa di bawah kepemimpinan Sulaiman I. Jadi sebab maupun faktor mundurnya dinasti Utsmani Turki adalah munculnya politik baru dan meningkatnya korupsi maupun kolusi dan hilangnya keadilan. Selanjutnya, dinasti Safawiyah. Proses berdirinya dinasti Safawiyah dimulai gerakan tekad sufi yang militan di Ardabil yang dinamakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Syekh Ad-Din. Kemudian gerakan ini diubah menjadi kekuatan politik dan militer sehingga akhirnya Syah Ismail memproklamasikan atas berdirinya dinasti Safawiyah ini. Masa kejayaan Safawiyah ini di bawah kepemimpinan Syekh Abbas I yang berkuasa mulai dari tahun 1587 hingga 1629 Masehi, yaitu beliau mampu merebut daerah-daerah kekuasaan yang strategis yang telah hilang dan memindahkan ibu kota ke Isfahan. Faktor kemunduran dinasti Safawiyah ini adalah terjadi banyaknya korupsi, perebutan kekuasaan, jalur perdagangan dan produksi menurun, dan gaya hidup mewah di istana yang menguras kas negara. Dari beberapa dinasti-dinasti yang saya pelajari, saya lebih tertarik dengan dinasti Utsmani Turki karena saya lebih tertarik pada cerita dan perjuangan Sultan Fatih merebut Konstantinopel dan berhasil merebut Konstantinopel. Dalam periode yang dipimpin oleh daulah-daulah Islam, pasti mengalami kemunduran dan kemajuan. Mengapa? Karena di setiap pemimpin dan pejabat-pejabat atau menteri-menterinya itu memiliki pendapat dan pemikiran berbeda-beda. Dan bagaimana tata cara mereka mengatur rakyat dan mengatur bagaimana tata cara kerja mereka juga.
Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor kemajuan dan kemunduran daulah Islam. Faktor kemajuannya adalah tergantung pemimpin, solidaritas, dan kemajuan militernya. Faktor kemundurannya adalah banyaknya korupsi dan kolusi, hilangnya solidaritas, dan hilangnya keadilan. Apa solusi guna mencegah kemunduran, yaitu dengan cara penguatan hukum, keadilan pajak, dan membuka pintu ijtihad. Apa perbedaan futuhat dan imperialisme? Futuhat adalah pembukaan atau penaklukan yang dilakukan oleh daulah-daulah Islam dan tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Setelah itu, imperialisme. Imperialisme itu adalah yang merujuk pada sosial dan politik dan tujuannya mengeksploitasi pasar dan sumber daya alam. Cara menghidupkan kembali peradaban Islam yaitu dengan cara membuka pintu ijtihad modern, demokratis, dan toleransi sama umat. Penjelasan yang terakhir, saya tidak setuju apabila Islam dimulai dari Indonesia karena masih banyak ketidakpastian seperti kesenjangan iptek, kesenjangan ekonomi dan korupsi maupun keterbatasan pengaruh global. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.